dari konten podcast mubahalah kedua orang, terus akhirnya yang membawa mereka ke persidangan hari ini itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Saya tanyakan kepada saudara, dunia maya ini apakah sudah menjadi representasi dunia nyata pada saat ini? Sebelum itu saya tanya dulu, pro dan kontra itu baik nggak ada di dunia maya? Boleh, ada. Baik atau tidak? Pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencaci maki, saling kebencian, normal-normal saja nggak apa-apa ahli. Oke, Karena di sini menimbulkan antara mereka, mohon maaf, mereka yang pendukung pemerintah dalam arti ini Presiden Jokowi dengan mereka yang kontra pemerintah itu terjadi debat kusir yang tidak tahu jeluntrungannya alurnya selesainya kapan, malah timbulnya perpecahan, kebencian. Kayak gitu. Menurut saudara, hal ini itu sudah representasi di dunia nyata apa belum? Saya terangkan pelan-pelan ya, Pak Jaksa ya. Perlahan lah. Tolong penonton tenang. Pertama, you pakai istilah pro kontra. Pro kontra itu maksimal yang satu puji, yang satu caci. Kalau dua-dua puji itu hanya pro-pro. Nangkap nggak? Ya. Kalau duanya mencaci artinya kontra-kontra. Ya. Dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusul, Anda pro kontra tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra tapi saling caci. Jadi secara logis definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Oke. Sekarang begini. Tanyakan tadi. Ya, jadi itu pertanyaannya. Apakah itu suatu bentuk kebohongan? Atau kedunguan? Ya, karena tadi ahli juga menyampaikan beberapa kali perkataan Ya kan, kedunguan dan sesuai kebodohan. logika, logik. Nggih. Terus itu dungu Nggih. segala macam. Makanya saya Yang disampaikan Pak Jaksa pendapat tadi saya itu gimana? fakta Itu hadir selama loh. persidangan. Dalam persidangan Nggih. Pak Joko Wahyudi yang dituduh Nggih. ijazah SMA-nya hilang dicuri oleh Pak Jokowi, tapi dihadirkan. Ijazahnya tidak hilang. Nggih, nanti ada giliran saudara terdakwa, nggih, tenang dulu. Gimana pendapat saudara? tenang dulu. Gimana Nggih, pendapat nggih, saudara? pendapatnya ahli ini hanya berpendapat, monggo pendapat saja, nggih. Sekali lagi saya ingatkan di sini, meskipun ahli ini ahli filsafat, tetap sifatnya netral, hanya memberikan pendapat. Soal pendapat ahli, sebentar, nggak bisa, sebentar, bisa, ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara berteriak-teriak terus saya suruh dikeluarkan dari sidang, nggih. 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 Gimana pendapat Sebentar. Ya, ahli tadi sudah mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa. Silakan pendapat yang kita minta, pendapat ahli itu berpendapat untuk meyakinkan kami majelis hakim. Jadi sekali lagi kami ingatkan di sini kami bersidang itu sesuai ketentuan KUHAP, ada ketentuannya. Kami juga bertanggung jawab terhadap undang-undang, juga bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nanti saya pikir di sidang ini jangan lagi ada saling menuduh, misalnya penasihat hukum menuduh jaksa begini, jaksa menuduh penasihat begini. Tidak usah saling menuduh, kita silakan aja saling membuktikan ya. Nanti dari beberapa saksi dan ahli yang dihadirkan, kami akan menilai. Mudah-mudahan kami diberikan pencerahan lah. Ya. Silakan ahli, silakan. Oke, terima kasih. Berpendapat ya, pendapat tadi kan pendapat dari sisi pertanyaan penasihat hukum, sekarang pendapat dari sisi fakta yang disampaikan oleh jaksa, bagaimana menurut ahli mengenai kedunguan dan kebodohan tadi. Oke, terima kasih Pak Hakim. Di awal saya terangkan bahwa hoax itu bukan kejahatan. Karena dia punya fungsi untuk memancing opini publik. Terutama di negara-negara yang tersumbat kanal-kanal informasi, kita bikin hoax saja. Lain kalau negara ini terbuka, nggak ada orang yang bikin hoax. Jadi dibalik, kenapa hoax muncul? Karena informasinya tertutup, itu soalnya. Yang ada di undang-undang itu urusan saudara itu. Jadi satu poin. Yang kedua, kasus ini dari awal kasus politik. Bukan, karena yang dipersoalkan ada tokoh politik namanya Joko Widodo yang adalah presiden. Kalau Joko Widodo yang
yang saya temuin tadi di sekolah 26 yang nggak ada soal. Ngapain? Justru karena tadi prinsip noblesse oblige, maka seluruh mata itu mesti diarahkan dengan kecurigaan penuh pada Jokowi. Itu dasarnya. Standar berpikirnya begitu. Anda tidak hadapi seorang warga negara terhadap warga negara yang lain, enggak, terhadap kedudukan noblesse oblige dari presiden. Artinya kita ingin presiden itu can do no wrong. Enggak boleh salah presiden itu. Enggak boleh ada cacat dia itu. Karena itu kita bersihkan. Termasuk kecurigaan. Kenapa? Saya juga mencurigai, kenapa seseorang yang lulus dari universitas tidak bisa berpikir abstrak? Coba. Tidak bisa berpikir konseptual. Maka saya curigai. Baik, jawab pertanyaan saya tadi. Ketika saya menjelaskan tadi kasus itu tadi, jawaban saudara gimana? G. Ya. Karena memang Sesuai filsafat. logika apa tidak? Ya, memang kalau filsafat begini memang G. Jadi karena ini ahli filsafat, jawabannya ya Oke. filsafat nih. Ya, silakan G. Tolong penonton diam, tolong ya tertib ya, penonton tertib ya. Saya ingatkan penonton tertib ya. Ini sidang, tolong ya. Silakan dilanjutkan Pak Jaksa, silakan. Ya, oke. Menurut filsafat ya, saudara ahli kayak gitu, pemberitaan apapun, penyebarluasan informasi apapun kayak gitu kan, sebelum ada keyakinan atau data yang terverifikasi, kan tidak boleh istilahnya menyebarkan itu suatu kebohongan atau melakukan tidak sesuai data kayak gitu. Karena itu menyangkut kredibilitas seseorang kayak gitu. Menurut pendapat ahli gimana? Itu yang saya bantah dari tadi, nggak ada kredibilitas seseorang di situ. Presiden nggak punya kredibilitas sebagai manusia yang punya jabatan publik. Apa kredibilitas presiden? Dia dipilih rakyat supaya meneruskan kepemimpinan. Dia juga bisa dijatuhkan rakyat. Apa kredibilitasnya? Intinya Anda mesti paham, di dalam hukum, person in law, yang adalah human dignity. Oke, saya lanjutkan ya. Bahwa dari konten podcast mubahalah kedua orang, terus akhirnya yang membawa mereka ke persidangan hari ini, itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Saya tanyakan kepada saudara, dunia maya ini apakah sudah menjadi representasi dunia nyata pada saat ini? Sebelum itu saya tanya dulu, pro dan kontra itu baik nggak ada di dunia maya? Boleh, ada. Baik atau tidak? Pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencaci maki, saling kebencian, normal-normal saja nggak apa-apa ahli. Oke, Karena di sini menimbulkan antara mereka, mohon maaf, mereka yang pendukung pemerintah dalam arti ini Presiden Jokowi dengan mereka yang kontra pemerintah, itu terjadi debat kusir yang tidak tahu jeluntrungannya, alurnya, selesainya kapan, malah timbulnya perpecahan, kebencian kayak gitu. Menurut saudara hal ini itu sudah representasi di dunia nyata apa belum? Saya terangkan Dunia pelan-pelan maya, ya, ya. Pak Jaksa ya. Perlahan. Tolong Dunia maya, penonton Oke, tenang, saya penonton tenang. terangkan pelan-pelan. Pertama, you pakai istilah pro kontra. Pro kontra itu maksimal yang satu puji, yang satu caci. Kalau dua-dua puji itu hanya pro-pro. Nangkap Pak? Ya, Kalau duanya mencaci artinya kontra-kontra. ya. Dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusulkan, Anda pro kontra tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra tapi saling caci. Jadi secara logis definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Oke. Tenang, sekali lagi tenang, tenang. Oke. Tenang, Saya mikir pro kontra tadi, saya mengatakan bahwa saya ingin saya tanyakan kembali lagi. Dunia maya menurut saudara ahli ini merupakan representasi dunia nyata apa tidak? Dunia maya itu, perhatikan ya kalimat saya, sesuatu yang diupload ke dunia maya mengalami abstraksi. Anda nggak bisa lihat. Kalau saya bilang bangsa tuh Jokowi, Anda akan bilang Anda maki. Orang itu lagi berbaring memaki-maki, kalimatnya bangsat, tetapi sebetulnya dia lagi gembira. Bagaimana you cari representasinya itu? Itu hanya bisa dibaca dengan metode dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of suspicion. Oke. Pernah belajar itu nggak? Oke. Sekarang begini. Sekali lagi saya peringatkan penonton ya, tolong jangan teriak-teriak. Ini sidang ya. Mohon saudara ahli ingat-ingat. Tolong dihormati Ya. sidang ini.
Saudara Ali ingat-ingat kembali, ini kutipan yang saya tanyakan kepada saudara itu dalam kapasitas ketika pada waktu itu saudara pernah menjadi saksi dalam persidangan Ratna Sarumpait? Pernah? Saksi Ratna Sarumpait di perkara yang bersangkutan. Ini tadi yang saya tanyakan itu hanya sekedar bahwa saudara konsisten atau tidak di sini karena saudara memberikan pernyataan di situ. Apa? Dunia maya pada waktu itu merupakan representasi dunia nyata. Anda tahu arti representasi? Saudara mengatakan itu enggak? Iya betul. Ya betul, cukup. Bentar. Cukup. Anda tahu nggak representasi itu bukan identitas primer. Oke. Namanya representasi. Saya tanyakan sudah dijawab. Ini saya melanjutkan pertanyaan yang lain. Oke. Ini Lanjut, pertanyaan lanjut. Sekali lagi saya ingatkan, Ini biar tolong yang teriak itu dikeluarkan. Karena ini keterangan saudara pada waktu Supaya biar mati. efek ini. Yang tadi sekedar itu ya cuma sekedar yang Anda bacakan. Panjang lebar saya terangkan di situ. Ini saya kutip. Oke, ini ya. panjang lebarnya. Timbul pro kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Terus saudara menjelaskan dunia maya menurut saudara itu pada waktu itu representasi dari dunia nyata. Saya hanya menanyakan itu aja. Apakah itu pernyataan saudara pada waktu itu? Apakah itu pernyataan sepenggal apa selengkapnya? Loh, itu sudah istilahnya sudah kami lihat bahwa posisinya lengkap seperti itu. Kami mengutipnya lengkap. Saya terangkan pada waktu itu, Anda hanya bisa mengakses dunia maya sebagai representasi. Bisa bedain nggak? Dengan mengatakan, bagaimana? Oke, silakan saudara berkelit juga tidak apa-apa. Ini kemudian, Ini memang jawaban filsafat seperti ini, Pak Jaksa. Izin yang mulia, Nggih. mohon ini ahli yang kami hadirkan. Nggih. Kalau saudara jaksa tidak sependapat, silakan cari pertanyaan yang jawabannya diduga nggih. sependapat. Oke. Tapi Nggih. saya tidak terima ahli kami dinyatakan Nggih. demikian, Enggak. tidak dalam forumnya. Sebentar, gantian. Sebentar. Dan justru ini mengkonfirmasi Sebentar, dendam nggih. seorang jaksa. Enggak, gini, sebentar. Dendam di- Semua punya hal yang sama. Tolong, siapa yang berteriak itu tolong keluarkan. Yang berteriak itu keluar. Keluarkan yang suka Berteriak itu keluarkan. Dari tadi saya memperhatikan penonton tidak tertib, keluar masuk saya. Tolong nanya. jangan berteriak ya, dukung Nggih. kami dengan tertib. Kalau memang mendukung, silakan dengan tertib. Kita lihat sidang-sidang di tempat lain itu bisa tertib, kenapa di sini tidak? Nggih. terus ini dua Nggih. pertanyaan terakhir ahli ya. Oke, silakan Pak Jaksa. Nggih. Dalam konteks kekinian atau masa kini bahwa memaknai keonaran atau onar itu kan tidak dalam artian yang sempit karena dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman, ya kan? Yang ingin saya tanyakan, apakah keonaran atau keributan itu di dunia maya, medsos tadi, yang saudara pernah saya tanyakan tadi, itu harus sifatnya itu harus fisik? Itu pertanyaan saya. Harus fisik atau enggak? Huru hara, pukul-pukulan, Maya. bakaran kayak gitu, keributan di dunia medsos, maya antara pro kontra, itu apakah bisa memenuhi kualifikasi keonaran atau onar? Itu namanya faulty reasoning, namanya red herring gitu. Anda Bisa di Indonesia kan? bisa, Anda bisa. Saya ajarin sedikit. Istilah filsafat soalnya harus diterangkan. Saya ajarin sedikit ya. Nggih. Ini lagi sibuk orang nyari kambing hilang itu. Tiba-tiba sebelah sana datang tukang jual obat bilang bahwa saya jual obat yang bisa saudara masuk surga. Maka Anda pindah dari kerumunan ini, pindah ke situ. Itu namanya red herring. Mengambil atensi lain dari hal yang lagi dipercakapkan. Anda lakukan faulty argument itu. Anda sendiri bilang itu dunia maya. Lalu Anda bilang mesti ada kegiatan fisik nggak di dunia maya? Bagaimana mungkin dunia maya ada kegiatan fisik? Kan saya melihatnya kan itu kan tidak boleh dimanai sempit sekarang dengan perkembangan teknologi dan begitu. Sudah. Nggih. Sebentar. Ini Nggih. terakhir ini, Pak Nggih, Saudara silakan Ali, terakhir. ya. Nggih, monggo. Dari saya. Nggih. Ini kembali lagi tentang keonaran tadi, pro kontra, ya. Dari segi bahasa, menurut saudara, apakah bentuk suatu keonaran atau onar? Terus Ini berikutnya, filsafat, ahli filsafat ya, ini. Dari segi kegaduhan di filsafat. medsos, apakah bisa diartikan sebagai bentuk keonaran? Itu aja penegasan saja. Penegasan, nggih. Monggo. Hukum itu dilakukan dengan dua maksud. Pertama, menuntut keadilan dengan segala macam versi. Kedua, menguji keadilan itu. Karena itu ada peran devil's advocate, advocatus diaboli, bahasa latinnya. Yang memang tugasnya membuat keonaran. Anda lakukan hal yang sama. Ini semua keonaran.
Kan itu maksudnya. Iya nggak fisik, tetapi nggak boleh. Yang Anda maksud keonaran itu kalau menyebabkan akibat material. Di mana ada akibat material orang keonaran di dunia maya tuh. You are playing Saya devil cukup, advocate. Pak Jaksa, ada lagi.